Sekarang kita akan belajar PLC Omron dan sekaligus kita belajar PLC Mitsubishi. Jadi di sini kita ingin mengetahui perbedaan ladder diagram dari PLC Mitsubishi dan PLC Omron. Sekarang kita buka. Untuk PLC Mitsubishi saya menggunakan GXWorks 2, sedangkan untuk PLC Omron saya menggunakan CX Programmer. Kita buka dulu GXWorks 2, klik 2 kali. Di sini kita setting, kita pilih project. Kalau di PLC Mitsubishi untuk setting device-nya kita di sini memilih project, kemudian new. Di sini kita pilih dan kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kalau sudah sesuai, kemudian klik OK. Sekarang kita buka untuk PLC Omron-nya CX Programmer. Klik 2 kali. Kalau di CX Programmer PLC Omron di sini adalah file. Kita pilih file, kemudian klik new. Di sini kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan. Kalau saya menggunakan CP1E, kemudian klik OK. Sekarang sudah tampil halaman kerja dari GXWorks 2 dan dari CX Programmer. Sekarang kita akan mulai membuat programnya, yaitu saya contohkan program dari rangkaian on off atau rangkaian DOL, direct online. Sekarang untuk PLC Mitsubishi, untuk memasukkan komponen-komponennya, di sini ada normally open, normally close. Di sini outputnya di sini tertulis F7. Kalau untuk function F8. Kita masukkan kontak normally open. Di sini tertulis F5. Ini untuk GXWorks 2. Kita klik, akan muncul enter simbol. Kalau untuk PLC Mitsubishi, ini untuk inputnya addressnya menggunakan simbol X. Jadi di sini kita ketik X1, kemudian klik OK. Kemudian untuk tombol stop, kita pilih kontak normally close. Di sini tertulis F6. Kita pilih, diklik, addressnya X2, klik OK. Kalau kita ketik X2 akan muncul X002. Sekarang untuk PLC Omron, untuk inputnya, untuk tombol start kita pilih kontak normally open, diklik. Kita klik lagi di sini. Itu bedanya kalau untuk PLC Mitsubishi dan PLC Omron. Kalau PLC Mitsubishi langsung tampil, tapi kalau PLC Omron setelah kita klik, maka kita klik lagi di sini. Kemudian muncul new contact. Di sini kita memasukkan addressnya. Kalau di PLC Omron itu simbolnya adalah I. Kalau PLC Mitsubishi simbolnya X. Tapi di sini kita ketik 0.01.
kemudian klik OK atau Enter, maka akan muncul I.2.0.01. Ini untuk tombol start PLC Omron, dan ini untuk PLC Mitsubishi. Jadi addressnya berbeda. Sekarang kita masukkan kontak normally close. Ini untuk tombol stop. Kita ketik addressnya 0.02. Klik OK. Kita lihat perbedaan antara ladder diagram PLC Omron dan PLC Mitsubishi. Kalau bentuk dan model laddernya sama, di sini hanya berbeda simbol dari addressnya. Sekarang untuk outputnya, kalau PLC Omron di sini tertulis new coil. Ini untuk outputnya, kita klik, kemudian klik di sini. Untuk outputnya PLC Omron menggunakan simbol key, tapi kita ketik 100.00, kemudian klik OK, akan muncul key 100.00. Sekarang untuk PLC Mitsubishi, untuk outputnya di sini tertulis pilihan F7. F7 diklik, akan muncul. Kalau untuk PLC Mitsubishi, outputnya menggunakan simbol Y. Kita ketik Y0, kemudian klik OK, akan muncul Y000. Ini untuk outputnya. Kalau untuk PLC Omron, T.2 100.00. Kemudian untuk penguncinya, PLC Mitsubishi ini di sini tertulis F5. Kita pilih yang ini. Untuk addressnya kita mengambil dari output Y000. Jadi addressnya sama dengan output Y00. Tapi di sini menggunakan kontak normally open. Y0. Jadi kita ketik Y0, klik OK, akan muncul Y000. Ini untuk penguncinya. Kalau di PLC Omron, ini penguncinya sama, bentuk dari bitnya tertulis new contact coil. Diklik, kemudian klik di sini. Addressnya sama, kita mengambil kontak normally open dari outputnya, yaitu di sini 100.00. Jadi addressnya sama dengan address dari output. Ketik 100.00, kemudian klik OK. Sekarang kita lihat bentuk dan model dari ladder diagramnya sama antara PLC Mitsubishi dan PLC Omron. Di sini hanya berbeda untuk addressnya, address dari masing-masing bit. PLC Mitsubishi menggunakan simbol X untuk inputnya, sedangkan untuk outputnya menggunakan simbol Y. Untuk PLC Omron, inputnya menggunakan simbol I, dan outputnya menggunakan simbol Q. Sekarang kita lanjutkan, kita pasang timer. Jadi untuk mengaktifkan timer, kita
membutuhkan kontak normally open dari output 100.00. Ini untuk PLC Omron. Jadi di sini kita masukkan, kita pilih kontak normally open, new kontak, diklik, kemudian klik sini, addressnya 100.00. Kalau di PLC Mitsubishi sama, kita mengambil kontak normally open dari output Y0. Kita masukkan dulu kontak normally open F5. Kalau di sini tertulis F5, klik. Di sini adanya ketik Y0. Klik OK. Kita lihat, ini untuk mengaktifkan timer. Sekarang kita buat timernya untuk PLC Mitsubishi. Kalau untuk PLC Mitsubishi, untuk membuat instruksi timer, kita pilih F7, sama dengan untuk membuat output. F7 diklik, kemudian ketik T3 spasi K100, kemudian klik OK. Jadi kalau untuk di PLC Mitsubishi cukup simple. Untuk timernya ketik T3 K100. K100 ini adalah set value. Jadi sebelum set value didahului dengan huruf K. Kalau T3 ini nomor urutan dari timer. Sekarang kita buat timer untuk PLC Omron. Kalau di PLC Omron kita memilih yang ini, new PLC instruction. Jadi berbeda dengan untuk membuat output. Kalau di PLC Mitsubishi sama, untuk membuat output dan untuk membuat instruksi timer sama, pilihannya adalah F7. Sekarang kita buat timer PLC Omron, kita pilih new PLC instruction, diklik, kemudian klik di sini. Kalau di PLC Omron ini harus kita ketik tim, kemudian spasi, nomor urut timernya T3, kemudian spasi lagi. Untuk set value didahului dengan tanda pagar, kemudian set value nya umpamanya 100. Setelah set value, kemudian klik OK atau enter. Ini perbedaan membuat timer di PLC Omron dan PLC Mitsubishi. Sekarang kita buat counter untuk kedua PLC ini. Di sini kita coba counter ini akan diaktifkan oleh timer. Jadi untuk PLC Omron, di sini kita ambil kontak normally open dari T3. Kita masukkan kontak normally open, addressnya T3 karena kita mengambil dari timer T3. Kemudian klik OK. Untuk PLC Mitsubishi sama, kita mengambil kontak normally open dari output T3. Kita masukkan kontak normally open F5, diklik, kemudian ketik T3, klik OK. Jadi di sini T3 kita gunakan untuk mengaktifkan counter. Sekarang untuk membuat counter,
PLC Mitsubishi sama kita menggunakan atau memilih F7 sama dengan yang digunakan untuk output. Klik, kemudian ketik C5 spasi K12, kemudian klik OK. Jadi kalau di PLC Mitsubishi untuk membuat counter juga simple, cukup ketik C5 kemudian set value K12. Jadi sebelum set value didahului dengan huruf K. Sekarang untuk PLC Omron CX Programmer, kita membuat counter, kita pilih New Instruction Coil, diklik. Kemudian klik di sini, ketik CNT spasi C5 spasi lagi, sebelum set value didahului dengan huruf tanda pagar. Kemudian nilai set value-nya 12, kemudian enter atau klik OK. Kalau di PLC Omron di sini dilengkapi dengan reset. Kita masukkan kontak normally open untuk tombol resetnya, addressnya 0.03. Kita sambung garis tegangan, kita pilih yang ini horizontal. Kemudian setelah membuat program selesai, kita akhiri dengan instruksi N. Kita pilih ini New PLC Instruction, klik di sini, ketik N. Oke. Kalau di PLC Omron instruksi N harus kita ketik, harus kita tampilkan, harus kita buat. Tapi kalau di PLC Mitsubishi secara otomatis sudah tampil. Ini perbedaan ladder diagram PLC Mitsubishi dan PLC Omron. Sekarang di sini kita pasang kontak normally close. Kita pilih kontak normally close. Addressnya T3. Supaya nanti T3 akan beroperasi berulang setelah hitungan 100 set value. Kemudian di sini kita pasang kontak normally close dari T3. Setelah membuat ladder diagram selesai, kita simulasi. Kalau di PLC Mitsubishi cara simulasi, kita pilih compile, kemudian klik build, kemudian kita pilih yang ini start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Proses selesai, kemudian klik close. Kalau di PLC Omron kita pilih program, kemudian klik compile, kemudian kita pilih yang ini, klik work online simulator, diklik,
Kita tunggu prosesnya. Sekarang kedua ladder diagram ini siap disimulasi. Kalau untuk PLC Omron, cara simulasinya klik kanan, tombol start 0.01, kemudian kita pilih force, klik on, klik lagi, klik kanan, force off. Jadi kita lihat timernya menghitung kalau PLC Omron ini dari set value sampai tercapai angka 0. Karena di sini saya pasang kontak normally close dari T3 itu sendiri, maka dia akan menghitung ulang. Dan setiap hitungan set value sampai angka 0, maka akan mengaktifkan counter dan counter akan menghitung satu hitungan. Untuk keluar dari simulasi untuk PLC Omron ini, kita tekan lagi Work Online Simulator. Kemudian untuk PLC Mitsubishi, cara simulasinya sama. Kita klik kanan, tombol X001, tombol start, kemudian kita pilih debug, kita klik modify value. Kemudian di sini diklik yang akan di on, ini tombol start, kemudian klik on di sini. Kita lihat kalau di PLC Mitsubishi, timernya ini menghitung dari angka 0 sampai tercapai set value. Di sini sama, saya pasang kontak normally close dari T3. Jadi setiap hitungan set value 100, maka counter akan menghitung 1. Kita lihat di sini. Ini counter sudah 4. Tapi kalau di PLC Omron, timernya menghitung dari set value sampai tercapai angka 0. Ini perbedaan ladder diagram PLC Omron dan PLC Mitsubishi. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.